Selamat pagi Sobat Eko Cuan semuanya, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Kita masuk di minggu yang baru di hari Senin tanggal 10 Agustus dan kita juga akan segera memasuki perdagangan saham sebentar lagi. Namun sebelumnya saya ingin kembali spill satu saham menarik yang layak untuk kita pantau di minggu ini. Saham tersebut adalah saham Harum atau Harum Energi Tbk. Kalau kita perhatikan chart dari saham Harum ini diketahui sudah mengalami yang namanya rebound sejak awal bulan Juni yang lalu dan bergerak secara fluktuatif naik dan turun membentuk higher high dan higher low, dan saat ini saham Harum sedang berusaha untuk kembali mencetak higher high yang baru. Nah, sama seperti kebanyakan saham pada umumnya, saham Harum ini sudah mengalami koreksi yang cukup dalam sejak akhir bulan Januari yang lalu. Tetapi kita bisa melihat di sini bahwa dalam beberapa bulan terakhir ada perkembangan yang positif di saham Harum ini. Dan kita perhatikan pada waktu saham Harum ini bergerak naik, ternyata pergerakan saham Harum ini mengikuti garis trendline yang mengarah ke atas. Setelah mengalami kenaikan yang cukup lumayan sejak awal bulan Juni, ternyata saham Harum mengalami koreksi selama beberapa hari terakhir ini. Dan kalau kita perhatikan, saham Harum ini harganya tertahan di area demand order block-nya. Saya berulang kali katakan bahwa area demand order block ini adalah area yang cukup aman untuk kita melakukan entry. Alasan pertama adalah harganya sudah cukup terdiskon, dan alasan yang kedua adalah kita akan mendapatkan low risk dalam trading kita. Selain itu, kalau kita perhatikan juga di sini, harga saham Harum kemarin pada waktu ditutup melemah 1,21% di harga 815, sebetulnya harga saham Harum juga tertahan di area level Fibonacci 78,6. Nah, kalau satu harga juga sudah terkoreksi mencapai level Fibonacci 78,6, maka harga sahamnya boleh dibilang cukup murah. Dan kalau kita perhatikan kemarin, sebetulnya ketika saham Harum ini mengalami pelemahan tipis tersebut, candle-nya yang timbul adalah candle merah kecil, tetapi volumenya cukup besar. Artinya apa? Artinya pada waktu perdagangan di hari Jumat yang lalu sebetulnya ada banyak seller yang muncul di sana, tetapi ada juga tekanan buyer yang cukup kuat untuk menahan penurunan harga dari saham Harum ini. Kalau kita perhatikan, pada waktu hari Jumat kemarin, di sini saya lihat di running trade, saya coba filter. Nah, saya coba lihat di sini ada broker XC, karena pada waktu kemarin saya perhatikan broker XC, XL, YP, dan sebagainya adalah top buyer yang menampung buangan barang dari para seller. Saya coba perhatikan apakah XC-nya ini betul-betul adalah retail ataukah mungkin smart money yang menyamar. Saya coba ketik di sini XC atau Ajaib Sekuritas, dan saya coba pilih minimum lotnya 1000. Pada waktu saya cek di sini, kita mendapati hasilnya bahwa ada transaksi yang cukup besar dari broker XC, karena biasanya broker XC ini adalah broker yang dipakai oleh para retail. Tetapi saya melihat bahwa transaksi yang dilakukan oleh broker XC ini kemungkinan tidak dilakukan oleh para retail. Mungkin saja ada retail, tetapi juga disusupi oleh smart money yang menyamar sebagai retail. Kalau kalian lihat di sini, ada transaksi-transaksi yang cukup besar, ada yang 20.000 lot, 14.000 lot, 10.000 lot, dan juga transaksi lain yang ada di atas 1.000 lot secara utuh. Itu artinya adalah pada waktu penurunan harga terjadi di saham Harum kemarin, ternyata itu disusupi juga oleh yang namanya smart money. Mereka mencoba untuk mengakumulasi barang, tetapi tidak ingin diketahui oleh para retail trader. Di sini kita juga perhatikan kalau kita lihat laporan keuangan Q2 tahun 2026, ternyata ada kenaikan laba bersih dari saham Harum. Dan boleh dibilang harga saham Harum ini sebetulnya masih dalam kategori under value karena diperdagangkan di pair di bawah 10 kali, sementara PBV-nya juga diperdagangkan di bawah 1 kali. Ini merupakan valuasi masih cukup murah kalau kita ingin mengoleksi saham Harum ini. Nah, teman-teman, untuk saham Harum ini, kalau saya lihat juga ada yang namanya harmonic pattern ABCD di sini dengan target terdekatnya di level PRZ atau potential reversal zone, level harga 935 sampai 1000. Dan kalau kita lihat juga ada grafik foreign flow di sini, ternyata dalam 3 hari terakhir ada lonjakan yang cukup signifikan dari foreign flow-nya. Itu sebabnya saya mengatakan bahwa saham Harum ini menarik untuk kita pantau. Dan apakah menurut kalian saham Harum ini sudah layak untuk dikoleksi? Nanti kalian silakan komentar di bawah sini ya.
Kalau misalkan kalian menganggap saham Harum ini sudah layak untuk dikoleksi, silakan kalian membuat trading plan secara mandiri, menganalisa ulang secara mandiri, dan kalau kalian betul-betul yakin, kalian bisa membuat trading plan dengan resiko yang terukur. Demikian teman-teman, pembahasan saham Harum secara singkat yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya berdoa trading kalian sepanjang minggu ini bisa cuan maksimal. Dan akhir kata, salam seruput cuan.